Bila kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi bukanlah nama seseorang. Dia adalah gelar. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya tadi, kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia, gempa-gempa. Dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Dan hari ini kezaliman makin lengkap mengisi jengkal bumi-bumi Allah Ta'ala, ya. Karenanya sebagian pengamat akhir zaman cukup kuat menduga zuhur Al-Mahdi tidak lama lagi, Pak. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari 15 abad yang lalu telah memberikan arahan kepada kita umat ini, bila mana Al-Mahdi hadir, apa yang harus kita kerjakan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan manusia biasa, ya. Dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan hari ini umat Islam hidup laksana anak-anak ayam kehilangan induk, laksana gelandangan nggak punya rumah, ya. Sehingga akibatnya we become a leaderless ummah. Kita menjadi umat yang tak punya pemimpin hari ini. Tetapi dalam kegelapan inilah justru kita bersangka baik kepada Allah. Tampaknya jadwal zuhur Al-Mahdi sudah tidak lama lagi, insyaallah ta'ala. Tinggal masalahnya kita sudah menyiapkan diri dan keluarga kita atau belum, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, menyambut hadirnya Al-Mahdi Amirul Mukminin fi akhir zaman bermakna bersiap siaga menghadapi beralihnya dunia yang semula tenggelam dalam gelapnya sistem Dajjal menuju cahaya keadilan sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ini ada istilah sistem Dajjal, ya. Ini istilah saya pinjam dari seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, itu bahasa Inggrisnya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi menurut Ahmad Thompson, dunia modern ini sekarang dikelola oleh mereka yang mengelolanya, ya, dengan dibentuknya apa yang disebut tatanan dunia baru, New World Order. Bahasa Latinnya yang ditulis di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat adalah Novus Ordo Seclorum. Tulisan ini ada di bawah piramida yang dipotong bagian atasnya. Di atasnya ada segitiga, gambar mata tunggal, sekelilingnya dikasih garis-garis, mengisyaratkan seolah-olah mata tunggal ini merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, ya, bagi umat manusia di era modern ini. Sedangkan di bawahnya ada kata-kata Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya world, dunia, tatanan dunia baru, New World Order. Yang tidak lain menurut Ahmad Thompson adalah sistem Dajjal, sebuah tatanan yang dibangun oleh mereka yang mengelola dunia hari ini semata-mata untuk menyambut kehadiran pemimpin mereka, Al-Masihud Dajjal. Proses peralihan yang diwarnai aneka kesulitan akibat berbagai bencana alam dan perubahan sosial drastis di seluruh muka bumi. Jadi proses peralihan kita dari era yang gelap ini, Pak, menuju cahaya yang akan muncul dalam waktu dekat ini, insyaallah ta'ala,
ya, mau tidak mau harus membuat kita bersiap-siap karena ini proses transisinya akan berat, Pak, akan berat sekali, ya. Karenanya kita harus benar-benar memahami sebuah hadis yang sangat penting. Saya menyebutnya hadis periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam dari awal Nabi diutus sampai umat Islam berakhir umurnya. Nabi mengatakan jumlah periode, babak, fase yang akan dialami umat ini 5 saja. Dan dalam hadis ini perpindahan satu fase ke fase lainnya, satu periode ke periode lainnya, satu babak ke babak lainnya, ternyata terkait dengan apa? Terkait dengan perubahan kepemimpinannya. Mari kita lihat hadisnya. Ini hadisnya, bahasa Arabnya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Kenapa disebut babak kenabian? Karena generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, tidak berlangsung lama, Pak. Babak pertama cuma berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Tidak lama. Tetapi Masya Allah, 23 tahun yang diberkahi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena waktu Nabi awal diutus di kota Mekah, Mekah itu tenggelam dalam zulumatil jahiliyah dan dolalatil syirk, kegelapan jahiliyah dan kesesatan syirik. Tetapi begitu beliau wafat, bukan saja kota Madinah, seluruh jazirah Arab sudah berubah di bawah naungan nurul Islam, tegak di atas tauhid. Masya Allah, itulah khairul qarn, generasi terbaik yang mendampingi Nabi, generasi para sahabat dengan pemimpin terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, Pak, babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, babak khilafah ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah beri isyarat berapa lama dia akan berlangsung. Setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah 30 tahun, wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu raja-raja. Jadi babak kedua cuma berlangsung 30 tahun, tidak lama. Siapa yang memimpin? Mereka para sahabat pilihan, orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka dijuluki khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, yang jujur, yang lempeng, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah kepemimpinannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Kenapa kita sebut Hasan bin Ali? Karena kalau tidak kita sebut kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun kurang 7 bulan, tidak genap. Sementara Hasan menggantikan Ali persis 7 bulan, menggenapkan menjadi 30 tahun. Masya Allah, sudah berlalu babak kedua. Dan babak kedua juga babak yang Masya Allah. Di babak kedua, dari Jazirah Arab, cahaya Quran itu kemudian meluas ke Persia di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, meluas sampai ke Rum, ya kan? Romawi di barat. Masya Allah, sudah berlalu babak kedua. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Datanglah era raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah berkehendak, berlalulah babak ketiga itu. Apa yang dimaksud dengan era raja-raja menggigit? Era raja-raja menggigit adalah era di mana umat Islam memiliki pemimpin yang gelarnya sama dengan pemimpin di babak kedua, Pak. Di babak ketiga, gelar pemimpin umat Islam adalah khalifah. Kalau gelarnya khalifah, pemimpinnya, sistemnya namanya apa, Pak? Khilafah. Itu kemiripan, itu persamaan babak kedua dengan babak ketiga. Sama-sama khalifah, pemimpinnya sama-sama sistemnya khilafah. Apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah, sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya adalah kitabullah wa sunnah. Dan umat sepakat, top priority of obedience, ketaatan utama harus diserahkan kepada siapa? Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Harga mati, Pak. Harga mati. Nah, kalau begitu, kalau memang sama khilafah, sama khalifah pemimpinnya, kenapa Nabi sebut dengan istilah yang berbeda? Karena memang ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Dalam proses mekanisme pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya. Di situ perbedaannya. Kalau di babak kedua, pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya menggunakan proses apa? Mekanisme apa? Musyawarah mufakat. Abu Bakar Siddiq wafat, para sahabat senior berkumpul, tak banyak jumlahnya, hanya berapa orang, bersepakat siapa yang terbaik setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Ayo kita baiat dia. Selesai.
Tapi di babak ketiga Pak, pola pergantiannya meniru cara kerajaan. Biasanya kalau dalam kerajaan pemimpinnya meninggal, siapa penggantinya? Sering kali anak kandungnya, tapi tidak selalu. Tergantung si pemimpin sebelumnya, waktu masih hidup dia sudah menyiapkan. Bisa adiknya, bisa keponakannya, bisa sepupunya. Pendek kata bagian dari kerabatnya, ya kan? Berarti ada orang-orang tertentu berdarah biru, yaitu keluarga tertentu. Nah, babak ketiga ini Pak, berlangsung lama sekali. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, 1302 tahun, 13 abad perjalanan mulkan adan, raja-raja menggigit ini. Silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam mewarnai sejarah umat selama 13 abad. Namun dari sekian banyak kerajaan Islam itu 3 yang sangat menonjol. Kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Dan saudaraku rahimakumullah, jangan kita lupakan, selama 13 abad itu tidak selalu umat Islam memiliki khalifah yang adil. Kadang-kadang ada khalifah yang zalim. Itu realitas sejarah Pak, tidak boleh kita tutup mata. Dan itu juga menjadi perbedaan babak ketiga dengan babak kedua. Babak kedua semua khulafaur rasyidin itu adil, tapi di babak ketiga kadang-kadang ada yang zalim. Dan ketika ada yang zalim, bagaimana sikap umat? Tidak berontak, bersabar. Kenapa bersabar? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya personal, pribadi, karakternya saja. Sementara umat merasa tentram, nyaman dan tenang dinaungi oleh apa? Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.